Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nayuli Pinkaini dari Pendidikan IPA di mata kuliah Etika Islam. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika profesi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, serta prinsip-prinsip dari etika profesi itu sendiri. Nah, langsung saja. Pada slide pertama ini, saya mencantumkan satu studi kasus di mana seorang dokter menyalahgunakan profesinya. Ini terjadi pada tanggal 15 April 2025, di mana yang seharusnya seorang dokter adalah mengayomi serta membantu dan mengobati masyarakat. Di sini seorang dokter malah menjadi suatu ketakutan bagi masyarakat ataupun malah mengurangi kepercayaan masyarakat kepada seorang dokter. Selanjutnya ada pengertian etika profesi. Etika profesi adalah nilai-nilai, norma, dan aturan moral yang mengatur sikap dan perilaku seseorang ketika menyandang suatu profesi agar sesuai dengan standar keahlian dan tanggung jawab. Mengapa etika profesi ini sangat penting? Karena dalam suatu profesi pastinya ada aturan-aturan juga norma-norma yang perlu dijalankan. Nah, ketika kita mengambil atau menyandang suatu profesi, otomatis kita juga harus mengikuti aturan-aturan dan norma-norma yang terdapat dalam profesi itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan dari etika moral. Yang pertama, menjaga kehormatan dan martabat profesi. Mengapa demikian? Karena dengan menjaga martabat dan kehormatan suatu profesi, otomatis citra yang terbangun dalam diri kita dan citra yang terbangun dalam suatu profesi itu akan baik di hadapan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempercayai profesi yang kita jalankan, dan masyarakat pun akan berpegang teguh kepada apa yang kita pancarkan, apa yang kita lihatkan kepada masyarakat dalam menjalankan profesi. Yang kedua, mengarahkan sikap profesional agar bertanggung jawab. Nah, dalam suatu profesi kita tidak boleh mencampur adukan antara urusan pribadi dan urusan kerjaan, karena ketika kita membawa urusan pribadi ke urusan pekerjaan, maka pekerjaan itu akan ikut tercampur aduk. Contohnya, ketika kita ada urusan pribadi dan urusan pribadi itu bermasalah dan kita membawa ke urusan pekerjaan, maka ketika kita bekerja atau menjalankan profesi itu, kita akan terbawa bermasalah gitu. Soalnya sebelumnya kita mempunyai masalah dan kita membawanya ke pekerjaan, otomatis kita akan merasa masalahnya akan lebih besar. Maka dari itu kita harus membangun rasa atau pribadi yang profesional agar bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di dalam profesi itu. Yang ketiga, ketika kita mempunyai profesi, tentunya kita harus melindungi kepentingan masyarakat. Maksud dari melindungi itu sendiri adalah kita harus mementingkan kepentingan masyarakat terlebih dahulu. Contohnya, seorang polisi.
Seorang polisi itu harusnya mengayomi juga membantu masyarakat, bukan malah menjadi hama ataupun rasa takut yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai polisi, kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap seorang polisi seperti itu. Yang selanjutnya, membangun kepercayaan publik. Bagaimana? Nah, kepercayaan publik dibangun ketika publik melihat citra yang baik dari profesi itu sendiri. Maka dari itu, baiknya kita harus memperlihatkan citra yang diinginkan oleh masyarakat atau seperti memenuhi ekspektasi masyarakat luar agar mereka percaya dan kita pun akan merasa tenang ketika masyarakat sudah mempercayai kita di profesi itu. Dan yang terakhir juga paling penting adalah mencegah penyalahgunaan wewenang, di mana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki profesi namun kesadarannya sangat kecil dan mereka selalu membawa urusan-urusan individu ke pekerjaan. Contohnya pejabat, karena mereka merasa punya wewenang dan punya kesempatan yang begitu besar sehingga mereka pun menjadi koruptor atau mereka mempunyai keberanian untuk mengambil hak-hak rakyat. Nah, dalam suatu profesi agar kita mewujudkan tujuan-tujuan tadi yang sudah disebutkan, maka harus ada prinsip atau pegangan yang kita jalankan. Yang pertama, kita harus memiliki rasa tanggung jawab, karena dengan rasa tanggung jawab kita akan menjalankan suatu profesi dengan ikhlas, dengan lapang dada dan senang hati, dan tentunya tujuannya pun akan jelas. Dan yang kedua, dengan kejujuran. Ketika kita jujur, kita tidak akan berani seperti mengambil hak orang, terus kita tidak berani menipu orang dan sebagainya. Yang nomor 3 adalah keadilan, di mana setiap orang itu bukan hanya pemimpin yang harus adil, melainkan setiap orang pun harus mempunyai keadilan terhadap diri sendiri. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dari itu, ketika kita menyandang suatu profesi, kita harus adil terhadap diri kita. Contohnya, dengan tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Yang selanjutnya, seseorang harus memiliki jiwa profesionalisme yang harus tertanam dalam setiap diri seseorang agar tidak terjadi semuanya ingin dikerjakan sendiri. Kita harus profesional, kerjakan sesuai apa yang kita bisa dan apa yang menjadi keahlian kita supaya kita fokus dengan kerjaan kita dan tidak mengambil kerjaan orang lain padahal kita sendiri pun tidak bisa. Dan yang terakhir adalah sikap integritas, di mana kita harus konsisten dalam nilai, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan agar citra yang terpancar dan merek yang ada di diri kita itu baik, sehingga kepercayaan orang sekitar pun terus meningkat kepada kita sehingga kita bisa dipercaya dalam urusan pekerjaan itu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi etika profesi itu? Yang pertama, etika profesi itu menjadi pedoman seseorang agar tetap profesional dalam pekerjaannya, tetap bertanggung jawab, dan tentunya tetap adil. Yang selanjutnya, sebagai
alat kontrol sosial, di mana seorang itu harus mempunyai patokan atau harus mempunyai kontrol tersendiri agar semuanya tidak melewati batas atau melampaui batas. Yang selanjutnya menjadi standar penilaian tindakan profesi, dan yang terakhir tentunya untuk menjaga citra dan kualitas suatu profesi. Nah, selanjutnya agar lebih paham, saya di sini mencantumkan beberapa contoh profesi, juga contoh etika profesi itu berjalan. Ya, contoh yang pertama saya menerapkan pada guru, di mana seorang guru harus bersikap adil, tidak diskriminasi, dan tidak membeda-bedakan antar siswa atau melihat siswa itu sama dengan sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin tahu, dan sebagai guru harus profesional. Jangan ketika ada urusan pribadi di rumah dibawa-bawa ke kelas, sehingga kita pun mengajarnya agak akan tidak kondusif. Dan yang kedua, seorang dokter, di mana seorang dokter itu harus menjaga aib pasiennya, ataupun suka ada kejadian di mana seorang dokter itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang ketiga, ada profesi akuntan, di mana seorang akuntan itu harus menyajikan laporan sesuai dengan apa yang ada, harus jujur, jangan ada yang ditambah-tambahkan ataupun dikurang-kurangkan. Dan yang terakhir ada profesi jurnalis. Profesi jurnalis itu harus menyiarkan atau menyebarkan suatu berita yang memang benar-benar fakta dan tidak ada hoax. Dan jangan juga seorang jurnalis itu menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya etika profesi itu sangat penting untuk menciptakan suatu sikap yang profesional, integritas, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan suatu profesi harus sesuai dengan apa yang menjadi keahlian kita, agar bisa menjalankan profesi itu dengan senang hati, juga bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan. Nah, teman-teman, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.